yang ada di channelnya HMPWK UNED. Jadi isinya adalah kita sharing, kita chit-chat soal apa itu PWK dan PWK tuh ngapain sih dan PWK tuh apa sih. Oke, sebelum aku ngomong lebih jauh, mungkin aku mau kenalin diriku dulu. Kenalin, namaku Farah dari PWK 19 dengan kode P2, angkatan P2. Selanjutnya, halo teman-teman, namaku Muhammad Farhan Fasya Mandala, biasa dipanggil Fasya. Aku dari PWK 19, kode P2. Aku Rian Akbar pertama dari angkatan 18, kode PWK P1. Aku Wafif Ananelaman dari PWK 17, kodenya P0. oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal apa itu PWK ngapain, kayaknya lebih baik aku mau dengerin pendapat ya dari 3 orang narasumberku yang ada di sini soal pilihan PWK itu pilihan keberapa sih, dan menurut mereka definisi dari PWK bagi mereka itu apa sih? Oke, mungkin mulai dari Kak Wafif. Mulai dari aku. Iya. Jadi awalnya itu aku masuk PWK UNED itu kayak pilihan paling terakhir karena awalnya itu dulu itu aku tes kuliah itu 10 kali yang kuliah itu gak keterima, mulai dari kedinasan, swasta dan sebagainya gak keterima. Sebenarnya sih dulu itu keterima di Akamigas Balongan di Balongan. Nah terus karena di sana itu tidak sesuai passion, aku pengennya ikut mata kuliah yang pengen jalan-jalan itu, akhirnya milih ke UNED. Di situ ada PWK, itu yang pilih temanku bukan aku sendiri. Jadi info, wah iki lho nek kuliah awak ono perencanaan wilayah kota kaya api, pilih wis. Nah, terus habis itu aku milih itu, ya akhirnya masuk ya wis. Masuk UNED. Awalnya sih kayak gak beda aja kan, angkatan pertama masih bingung. Terus didukung sama teman-temannya ya semua saling mendukung, ya akhirnya betah sih sampai sekarang ini semester 7. Terus arti PWK bagi Kak Wafif apa? Sangat. Wes simple kata. Oke, mungkin bisa move langsung ke kalian. Mungkin kalau aku sendiri, aku tuh dari awal sudah milih PWK. Maksudnya aku cari-cari dulu di internet tuh PWK itu apa, terus setelah semua pengetahuan sama kayak Mas Wafi tadi, aku juga cari-cari di kedinasan, tolak berapa kali, terus jadi dari pilihan 1, 2, 3 buat PWK UNED nih pilihan ketiga. Terus sebenarnya dulu tuh tahun lalu itu ikut nyoba lagi sih, terus juga diterima di peternakan GM, tapi menurutku sendiri kurang passion buat ke peternakannya sendiri. Malah ke GM ya? Iya. GM ditolak kali. UNED guys sih. UNED loh. Soalnya aku lihat potensi kedepannya buat UNED nih cukup bagus gitu loh, maksudnya buat ke PWK-nya sendiri. Mungkin itu saja dari aku. Satu lagi berarti, makna PWK itu apa sih? PWK menurutku itu gini, maksudnya kita pikirnya sistematis gitu loh, maksudnya ke planning dari awal sampai akhir itu benar-benar ke planning gitu. Jadi kalau menurutku satu kata PWK, plan. Oke, narasumber terakhir gimana Bang Fasya nih? Oke, kalau aku ya, awalnya mungkin gini teman-teman, ketika aku mengintrospeksi diri, aku merasa kalau meskipun aku anak IPA, tapi gue merasa lebih enak belajar sosial. Nah, dan ketika mau SBM, aku lebih milih ambil psikologi, tapi orang tua nggak mau. Orang tua nyaranin kamu harus teknik, tapi teknik apapun terserah kamu. Jadi ketika aku cari-cari, dan aku merasa ketemu perencanaan wilayah kota ketika aku searching dan wah ini sangat sweet sama diri aku sendiri. Dan akhirnya pada tahun 2018 aku masuk di PWK Universitas Muhammad Sumatera Barat. Nah di situ aku menjalani perkuliahan selama 1 tahun. Dan ketika tahun berikutnya, itu tahun 2019, orang tuaku menawarkan diri untuk ikut SBM lagi. Dan itu aku juga cukup excited, kenapa? Karena aku bakal membuka lembar baru di sini. Bakal asik gak sih ketika seseorang yang udah menjalani PWK 1 tahun, habis itu dia membuka lembar baru, yaitu sebuah pengalaman yang cukup menyenangkan
menyenangkan sih, dan emang terbukti itu sangat menyenangkan sih bagi aku. Dan aku tetap mengambil PWK memang karena suit banget sama diri aku sendiri. Dan ini PWK nomor 1 di pilihan. Yeay. Terus makna PWK itu apa dong? Apa? Makna PWK? Kalau menurutku ya, aku melihat ilmu PWK ini sangat gak bosenin. Kenapa? Karena kita tuh banyak belajar hal-hal dan semua aspek kita pelajari. Ketika kalian mempelajari tentang sosial, itu kalian ketika udah selesai sosial, kalian bakal mempelajari ilmu yang mungkin agak berbeda konteksnya sama itu, dan itu nggak ngebosenin. Jadi setiap semester ada aja mata kuliah yang sangat baru, dan itu aku rasa sangat ini sih seru untuk dieksplor lagi. Nggak, satu kata, unboring. Unboring. Oke, kalau dari 3 narasumber udah ngasih pendapat, mungkin aku juga bakal ngasih pendapatku sendiri. Menurutku, seperti kayak rangkuman 3 orang tadi narasumberku, aku juga ngerasa kalau misalnya PWK ini nggak boring, karena kalau kalian belum tahu PWK itu ngapain dan isinya ngapain aja. Jadi di PWK tuh kita benar-benar belajar semua yang ada di kota, bahkan sampai hal kecil yang bahkan kalian nggak tahu itu exist di suatu kota. Misalnya kita belajar tentang hukum, kita belajar soal pertanian, kita belajar soal gimana ngelola suatu kota atau kawasan dengan terukur, terarah, bisa rapih, gimana sense-nya, gimana view-nya. Jadi kayak a whole new world sebenarnya kalau PWK. Oke, sebelum kita start ke pertanyaan selanjutnya, aku mau cerita dulu ke kalian kalau misalnya di PWK UNED kita tuh ada kode untuk tiap angkatan gitu. Jadi angkatan pertama Kak Wafi itu kodenya P0, terus kalian angkatan kedua kodenya P1, sedangkan aku sama Pasha sebagai angkatan ketiga itu kodenya P2. Nah jujur aku sebagai angkatan ketiga itu amazed banget sama gimana struggle-nya angkatan pertama untuk nemuin apa sih definisi dari PWK tuh ngapain, terus gimana cara bangun link sama orang-orang sekitar. Terus di angkatan pertama juga kan nggak tahu harus nanya ke siapa dan nggak punya cutting. Mungkin Kak bisa jelasin gimana susah-susahnya dulu untuk menerkankan apa itu PWK dan PWK ngapain? Jadi dulu itu memang jadi angkatan pertama itu sangat bingung, nggak kayak apa ya, kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Dan kita kan masuk ke ranah sipil di HMS, dan kita kan sama sipil udah berbeda ranahnya. Secara akademisi dan sebagainya kan beda, secara berpikir juga berbeda. Nah, dulu kita juga ikut ospek di sipil juga. Kalian ospeknya di sipil juga kan di HMS? Iya, masih di sini. Iya, masih sipil ya. Jadi di sana itu kita juga apa ya, didukung gitu sama anak-anak sipil, anak HMS. Ayo kamu bisa itu loh. Disupport juga sama teman-teman HMS. Apa ya, dikasih referensi kayak gini loh caranya membangun link, gini loh caranya buat berorganisasi dan lain sebagainya. Oh, jadi meskipun nggak sepemikiran tapi tetap dibantu. Dibantu. Jadi teman-teman kan juga ada yang masuk HMS gitu, jadi pengurus dan lain sebagainya, masuk kepanitiaan juga. Jadi kita jalan-jalan bareng sih sama anak sipil itu ya, berperan penting juga bagi anak PWK angkatan pertama. Kalau dari segi ilmunya tuh sama nggak sih Mas sipil sama PWK? Sebenarnya ada ranah kita butuh anak sipil. Kayak misalnya di apa ya? Gamtek kan? Di Gamtek kan kita masih apa ya, masih kosongan gitu, apa namanya, gambarannya apa sih Gamtek itu. Nah terus itu kita juga belajar tentang AutoCAD juga kan, tentang apa namanya, proyeksi dan lain sebagainya. Ya, kita juga diajari dalam analisis. Terus kita dulu sipil. Oh, Dari anak-anak sipil 15 kalau enggak 16 aja. 16. Bedanya sih kalau aku udah mas-mas atau kakak-kakak PWK sih beda sih. Jadi mungkin Kita juga harusnya sipil malah. Lama dulu harusnya mas-mas 17 ya. Maksudnya kita benar-benar diberitahu, maksudnya kita itu harus apa dari DPP. Kan awal terus itu pas DPP kita diberitahu pola pikirnya PWK itu gimana, maksudnya mulai dari dasar-dasarnya kita untuk merumuskan suatu konsep kebijakan itu apa dasarnya, dari misal contoh itu dulu kependudukan, terus karakteristik sebab penduduk, itu mulai itu diterapkan sama mas-mas asdos. Dulu asdos kita ya dosen itu yang tidak asdos ya.
Serius. Mungkin angkatan yang nggak berhubungan langsung sama teman-teman sipil itu angkatan keempat habis ini ya, PWK Iya, 20. Ya benar, udah bisa. Karena kita Iya, udah iya. bisa. Kita juga udah ada himpunan ya, udah Iya. terbentuk, sistemnya udah terbentuk. Mungkin program-program selanjutnya bakal dipegang sama anak-anak mereka. Mungkin dulu karena angkatan baru, angkatan pertama, jadi kita istilahnya masih dileburkan sama sipil ya, sama KMS. Jadi untuk sekarang angkatan keempat kita udah punya himpunan, jadi mungkin akan feel-nya juga bakal beda kalau Ya, misalnya kita pasti, gua jamin pasti beda. Tapi gini mas, nah, kan angkatan 18 itu benar-benar tahu kalau mas-masnya angkatan 17 itu kita sudah tahu lah angkatan 18 itu struggle banget kalau apa mereka tuh kayak misalkan nyusun studio, nyusun ini, nyusun itu kan jujur saja buat angkatan 19 itu wah susah banget nih. Dan itu kenapa angkatan 17 itu kok benar-benar bisa gitu loh kok. Wow, amazed banget angkatan 18 ini. Gimana ya? Kita dulu tuh kayak saling mendukung satu sama lain gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kita percaya terhadap kemampuan kita kalau kita itu bisa. Jangan menyerah kepada keadaan. Kita awalnya itu sudah disetting lah untuk berjuang. Mulai awal kita disetting untuk berjuang untuk apa ya? Gak usah nyerah wis. Ayo digoleki. Intinya anak PWK 17 ini tataknya apa ya? Bahasa apa tuh tekun? Bukan apa tuh kayak nggak gampang menyerah gitu ya. Ulat. Terus ya gitu ada apa? Ada misalnya anak yang nggak bisa ya saling melengkapi gitu. Saling bantu. Saling bantu. Terus untuk referensi yang kita dapatkan itu ya dari luar, dari teman-teman ITN, ITS, UB, kakak-kakak tingkat yang ada di sana. Jadi kita tanya-tanya, mas tugasnya kayak gimana dari sana? Ya untuk membangun link ke depannya kayak gitu sih. Mungkin angkatan 18 itu apa bisa belajar dari mas-masnya buat rasa kebersamaannya, buat apa yang mungkin bisa gitu mas. Iya. Biar gimana, biar Jadi dulu itu kita punya apa? Kayak punya base camp enggak sih? Base camp itu dulu kita ada base camp itu di mana? Di kontrakannya teman Kevin namanya. Nah, di situ kita setiap hari kumpul. Sana ngerjain tugas ganteng, ngerjain tugas DPP, ngerjain tugas ospek dan sebagainya di sana. Jadi sering kumpul gitu di sana itu. Itu makan di sana bareng guys. Tapi menurutku sendiri that's a good thing sebenarnya, karena kan gimana susah-susah bareng, gimana ngerasain struggle bareng, terus gimana bener-bener ngebangun link dari nol, dan ternyata impactnya gimana tuh linknya sekarang kayak hubungan sama kampus-kampus lain. Alhamdulillah sekarang kan PWK sudah masuk UB. Tahun berapa kita ngadain Raperwil? 2018. Jadi awal kita masuk IMPI itu langsung diberi tanggung jawab untuk jadi tuan rumah Raperwil. Langsung gimana ya teman-teman, langsung ya wis siap gitu loh. Udah pertama kali masuk IMPI langsung dikasih amanah yang besar untuk jadi tuan rumah Raperwil. Ya itu sih salutnya kepada anak-anak itu kayak dalam keadaan apapun itu ya wis diterima dulu amanahnya itu. Nanti kita pilihkan konsepnya itu belakangan. Oke, tadi di tengah obrolan aku tiba-tiba dengar istilah yang mungkin asing bagi telinga kalian, tapi menurut kita itu udah gak asing lagi, yaitu IMPI. Mungkin kalian nerka-nerka IMPI itu apa sih, terus kegiatan ngapain, dan apa hubungannya sama PWK? Mungkin bisa langsung jelasin nggak? IMPI itu Ikatan Mahasiswa Perikanan Indonesia. Ya. Jadi itu kumpulan mahasiswa mahasiswa PWK seluruh Indonesia. Jadi kita itu tergabung di Korwil. Korwil itu koordinator wilayah Jatim, Bali, NTB. Jadi kan ada dibagi wilayah-wilayah itu kayak Indonesia Timur, terus Bandung Raya kalau nggak salah, terus Jabodetabek. Yeah. Jadi kita gabungnya ke Jatim, Bali, NTB. itu mas soal apa ini kalau tadi mas disebut apa nih soal IMPI itu apa, terus dia tuh ngapain, dan mungkin bisa sebutkan kontribusi dari PWK Universitas Jember buat IMPI itu apa? Jadi kita awalnya jadi pengurus itu waktu kita yang saya jelaskan tadi jadi tuan rumah Rakorwil di Tanggul waktu itu. Jadi teman-teman itu dipercaya jadi pengurus. Nah waktu itu terus Rakorwil kedua itu kita berangkat ke Lombok. Itu naik kapal dari Surabaya ke Lombok. Itu ada 6 kalau nggak salah. Aku ikut juga.
ke Lombok naik kapal itu sehari semalam. Bayangin sehari semalam di Lombok naik kapal bro. Pusing. Oke. Jadi terus ke sana ke Universitas Muhammadiyah Mataram, tuan rumahnya ada Muhammadiyah Mataram. Kita diajak apa ya kayak sharing-sharing, terus lihat studionya kayak gimana, terus lihat apa ya kampusnya kayak gimana. Terus kita juga jalan-jalan lihat suasana Lombok, terus lihat apa namanya itu Madalika, tahu Madalika? Apa? Yang sekarang jadi tempat sirkuit itu loh, MotoGP. Nah, kita sempat ke situ dulu. Nah, puncaknya itu waktu di Lombok itu kita baru masuk IMPI itu dipercaya jadi korwil koordinator wilayah. Itu temanku yang namanya Zul itu jadi korwil, jadi balai DB saya. Jadi bisa disimpulkan kayak apa? Padahal baru masuk, tapi kita itu apa kontribusinya itu besar banget, besar buat ini. Jadi Jember ini kayak berpotensi banget gitu kan sih, UNED ya pakai UNED pakai J ya, pakai T. Tapi aku penasaran sebenarnya IMPI ini ngapain sih? IMPI itu ngapain? Mungkin nanti ada sesi sendiri kayaknya sih. Oke, aku rasa kita nggak usah give too much information ke pendengar soal IMPI itu apa dan IMPI gimana, karena itu bakal kita omongin di Intalk session berikutnya. Jadi kalian stay tune aja di YouTube-nya HMPWK. Selanjutnya aku mau lebih ke sharing sih, aku mau cerita kalau misalnya dulu pengalamanku, aku tuh ngerasain sekarang lagi pandemi nih, lagi ngerasain kuliah online tuh gimana, dan dulu aku sempat ngerasain kuliah offline itu gimana, tapi cuma 1 semester, ya kan ya pasti di angkatan 19. Nah, mungkin bisa diceritain gimana sih perbedaan suasananya, apalagi kalau misalnya yang kalian tahu kalau misalnya teknik itu kan emang apalagi PWK kan, social engineering, sering banget dengan kata-kata social engineering, jadi kita benar-benar harus berhubungan langsung sama masyarakat. Terus gimana cara kita ngakalin di kuliah online, jadi gimana nih pendapat kalian soal perbedaan suasana kuliah online sama offline? Iya, aku dulu ya. Yang jelas ya, kalau setahu aku teknik ini banyak, lebih enak kalau praktek ya, lebih banyak praktek. Nah, dan kita juga yang PWK nggak terkecuali, meskipun kita social engineering, kita juga banyak praktek ya. Nah, offline dan online itu meskipun kita cuma mungkin bisa dibilang online kita lebih banyak ya, yang 19 mungkin online lebih banyak daripada yang offline. Tapi kerasa banget dimana ketika kita kuliah offline itu tuh beda gitu vibe-nya sama online. Habis itu ilmu yang didapatkan juga menurutku sih lebih optimal. Ini bukan kurang atau sedikit, tapi lebih optimal jika offline. Apalagi sih di BWK sendiri kan kita diharuskan banyak berdiskusi kan. Benar. Diskusi lewat filter meeting itu sangat apa ya kayak karena kalau ngomong itu kan butuh mimik ya, mimik, gestur, intonasi sih. tatapan atau gimana ya, bahasa tubuh juga membantu. Tapi kalau online ya Allah. Terus teman-teman kita juga itu nggak cuma dari Jawa Timur juga. Kalau perlu kalian tahu juga, teman-teman kita itu ada yang di Jawa Barat, ada yang di luar pulau, jauh banget. Maksudnya kan tahu sendiri Indonesia kan juga gak koneksinya juga gak semuanya bisa berkoneksi yang baik kayak seperti di Jawa kan. Iya, sering juga terkendala ya teman-teman yang mungkin kayak ya kebetulan rumahnya tuh koneksinya nggak stabil dan segala itu sangat disayangkan sih. Jadi kalau kuliah offline itu, aku dulu mendefinisikan itu kalau di PWK ya, saking rasa beratnya itu kuliah itu kayak pulang subuh, berangkat lagi pagi. Itu sih. Oke. Sering ngerti. Iya, kayak kuliah offline itu kayak kita itu biasa gak mandi, jujur deh. Biasa gak mandi. Mandi hanya untuk orang-orang yang tidak percaya diri. Biasa gak mandi, biasa gak makan. Lebih baik gak tidur daripada tugas gak selesai. Benar. Terus buat cerita dari angkatan 18 sendiri, jujur saja kalau online nih bener-bener bukan nggak optimal sih, tapi masih kurang gitu loh, kurang optimal. Soalnya tahu sendiri dari studio dua studio kita yang cukup penting kayak studio ADTR, ATRW itu buat teman-teman yang nggak tahu buat studio itu apa ya, studio itu merupakan suatu kondisi di mana kita itu merumuskan suatu dokumen tata ruang. Dokumen tata ruang itu di BPK sendiri itu ada. Nah, kita itu menyusun dokumen tata ruang itu sendiri. Nah, kan itu berhubungan sekali sih buat pekerjaan nanti. Dan sifatnya kalau mini project sih. mini project. Nah, itu
di masa pandemi saat ini ya jujur saja sih kita kurang optimal gitu loh dalam mengerjakan studio DPR. Takutnya berdampaknya tuh setelah kamu kok nggak bisa ngerjain online. Oh iya bapak. Struggle banget karena kalau tadi udah disinggung studio itu apa, jadi buat kalian yang nggak tahu, studio itu bisa dibilang mata kuliah utama ya. Mata kuliah paling Mata seru. utama. Paling seru, paling banyak dramanya. Kalau offline. Kakak yang baru selesai lagi kakak. Paling banyak dramanya. Pengalaman dari kelompok sendiri ya. Ini kalau waktu studio RDTR, nah itu kan kelompokku itu sudah survei ya. Kelompokku dulu studinya tuh di Probolinggo. Ini apa? RBL? RDTR ya kan di Probolinggo. Nah itu teman-teman tuh kelompokku itu sudah survei di sana, sudah cari tempat. Dan itu lucunya tuh kita juga sudah cari tempat buat menginap gitu loh. Oh, Menginap. mau balik planning ke Bromo juga gak sih? Ini juga Sekalian. Kuliah tuh. Sudah siap Paling mobil, santai. sudah siap mobil, sudah siap motor, itu juga sudah disiapin, sudah di planning baik-baik. Terus juga lucunya tuh teman-teman juga sudah cari tempat penginapan dan kita tuh juga sudah DP. Lalu setelah seminggu Sudah DP? ya, Serius? sudah Sudah DP. DP, Ya. ayo. Teman-teman itu sudah bayar 50.000 per orang, itu dulu ada 8 kelompok, ada 8 anak dan itu jumlahnya cukup besar kan. Wow, seminggu. Dan ya setelah seminggunya ada apa? Ada pengumuman buat pandemi online dan lain-lain. Ya kita harus ikhlas lah 400 ribu. Kalau angkatan 17 sendiri sih alhamdulillah ngerasain survei secara langsung ya, mulai dari RDBL, RDTR, RDRW, bahkan survei studio terakhir yang master plan ini kita sempat survei meskipun sehari. Oke. Jadi kayaknya yang paling kena ya kami nggak sih ya 19. Tapi nggak ada. Enggak, anak-anak 18 lah yang paling kasihan. Iya sih, Iya, mereka. kan angkatan 19 kan punya potensi buat apa? Ya semoga aja ya. Semoga pandemi depan kita bisa. Semoga Teman-teman yang mau angkatan 2020 nanti apa ya? Benar-benar memanfaatkan apa? betul. Memanfaatkan studio itu untuk belajar. Mungkin di tahun berikutnya sudah nggak masa pandemi lagi, benar-benar dimanfaatin. Amin ya Allah, amin. Kasihan kan teman-teman anak-anak 18 belum ngerasain survei secara langsung. Ya benar-benar berdampak sekali. Maksudnya kita kan jujur saja sih kalau kita nggak survei, nggak tahu keadaan di lapangan tuh gimana kita mau rencanakan. Ya. Survei itu jalan-jalan kok. Seru. PWK tuh foto-foto wisata kuliner. Kerjaannya gitu cuman wisata, nyari data, ngolah data, tapi sampai nggak tidur. Terus sebenarnya kalau misalnya yang kalian yang teman-teman tadi sebutin kayak ada RTBL, RBTR, jadi studio mata kuliah umum ini, mata kuliah utama ini ada stage-stage-nya. Yang pertama di semester 3 kalian akan ketemu sama RTBL. Apa tuh RTBL, Mas? Sebelum RTBL kan ada dulu apa DPP. Oh ya, DPP itu Siapa? untuk dasarnya, jadi kita tahu nanti mau ngapain ke depannya, dasar perencanaan dan perancangan. Terus nanti di semester 2 ada morfologi kota. Oh, salah. Proses perencanaan. Iya benar, prosper. Morfologi. Prosper itu Kalau yang bersyarat tuh menyusun- semester 2 intinya tuh di proses perencanaan. prosper itu digunakan untuk menyusun labdal nggak sih ya benar? Iya, labdal. untuk buat RDBL. Labdal tuh nantinya laporan pendahuluan yang nanti ada di semester 3. Nah di semester 3 yang kita alami ini, kita baru ketemu studio pertama banget dan sayang banget nih harus online ya Pas. Iya benar. Terus nanti di semester selanjutnya, di stage kedua setelah RTBL ada Itu ada DTR. Nah itu kita itu merencanakan, tapi dalam suatu lingkup itu yang lebih tinggi daripada RTBL. Iya. Kayak kecamatan gitu. Jadi tingkatannya benar-benar kayak Kalau RDBL itu intinya sih RDBL itu koridor, RDTR itu lingkupnya kecamatan, RDRW lingkupnya kabupaten. Kalau nanti studio yang selanjutnya itu ada master plan ya, master plan industri pertanian. Itu keistimewaan dari PWK UNES. Kita rencana master plan gitu. Oke. master plan pertanian. pertanian industrial, jadi Pertanian kita industrial. khusus ke pertanian. Nah itu mas, kan aku tadi kan sudah bilang sih soal potensi dari PWK itu di PWK UNED itu maksudnya aku sendiri tuh bilang tinggi banget. Nah maksudnya tinggi banget tuh kita di PWK itu kan spesial, di PWK UNED kan spesialisasinya itu di Pertanian. Nah Indonesia sendiri kan merupakan negara agraris. Agraris. Nah kan dalam tempo berapa tahun ke depan kan potensi dari Indonesia buat negara agraris kan cukup tinggi. Nah otomatis kita kan juga dibutuhin gitu loh, kayak apa namanya, buat plannernya di PWK, di plannernya gitu. Ya, prediksi
koneksinya Mas Rian ini mengalahkan peminatan dia di UGM lah. Ya, Gara-gara ini potensinya tuh prediksinya tinggi. Kalau contoh tadi kan sebutin punya pendirian yang kuat sekali Mas Rian ya. Oke. Kak, Oke, aku sebagai angkatan ketiga atau dengan kode P2, jujur kalau untuk ngerasain suka dukanya studio mungkin kalau dibanding sama angkatan-angkatan sebelumnya dikit banget ya Mas. jauh Sama ya. kita baru ngerasain 1 kali studio. Nah beda kalau yang dari angkatan pertama, angkatan 2017 itu mereka bisa sampai ngerasain bareng bener-bener satu angkatan berangkat ke Bali. Mungkin bisa ceritain ngapain berangkat ke Bali dan ngapain apa. Jalan-jalan. Jalan-jalan dong gitu. Please, coba. Iya. Awalnya itu dulu pertama kan kita ngerasain 3 studio kan, 4 studio ding. Yang master plan itu kita ngerasain studionya, surveinya di awal aja. Kalau yang RDBL itu kita surveinya itu nggak sama kayak yang di RDR. Kalau RDR kan surveinya itu dikasih waktu seminggu, 1 hari, 1 hari dalam seminggu. Jadi nggak sama kayak RDR. Kalau RDR kan kita bisa dikasih waktu seminggu untuk nginep di sana. Nah, untuk RBL itu dulu tuh kelompokku pengalaman itu di Situbondo di koridor alun-alun. Jadi kita berangkat itu sebelum Laftara. Sebelum Laftara kita berangkat dari minggunya. Nah ya kalau survei biasa kayak survei sekunder dan survei primernya. Nah yang asiknya itu kalau survei itu sekalian ya bener yang pas tadi bilang makan-makan sama jalan-jalan. Iya. Jadi kita presentasikan itu 80% jalan-jalan, 20% survei. Jadi dulu itu aku jalan-jalan ke Pasir Putih. Habis survei selesai, terus langsung ke Pasir Putih. Nah, terus kalau yang ada di itu kebetulan di angkatan 17 itu lokasinya sama, satu kabupaten di Banyuwangi. Jadi beda di tema. Jadi kan kita ditentukan tema. Kamu juga dulu 18. Iya Mas. Tema. Jadi ada dibagi 6 tema. Yang pertama ada kota perbatasan, aeropolis, Minapolitan, pariwisata, lupa. Ya wis kalau apa weh? Dagangan jasa. Berjas. Oh iya. Terus satunya itu industri. 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 Kebetulan aku dapet di Aeropolis. Aeropolis itu kota yang dimana pusatnya itu harus terintegrasi oleh bandara. Jadi aku ngambil di Bandara Belingsari. Nah, serunya waktu di angkatan 18 itu, angkatan 17 itu kemarin itu kita kan sama kan, surveinya. Jadi survei sekundernya itu bareng-bareng. Paham nggak? Survei sekundernya bareng-bareng. Jadi kita itu kayak kan sebelumnya itu kalau survei sekunder kan harus masukin surat. Nah itu kan ada beberapa data yang sama. Jadi kita semua kelompok itu ngajuin data apa sih yang sama, terus kita cari bareng-bareng gitu. Yang seru dari survei RDR itu, jadi kan sama-sama di Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita saling bantu. Contohnya dalam hal penginapan, terus dalam hal survei, jadi kita juga saling bantu. Prasurvei juga kelompok lain juga bantu kelompok lainnya. Misalnya orang yang Banyuwangi kayak aku dulu sempat bantu kelompoknya Sukma kalau nggak salah dulu, bantu survei di Licin. Aku padahal di Belingsari gitu. Jadi kita ada saling terintegrasi antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Terus yang kedua masalah penginapan juga dulu itu 2 kelompok juga tidur satu kelompok gitu. Apa maksudnya? Tidur satu tempat. Iya. Tidur di satu tempat. Tidur di satu tempat yang sama karena lokasinya berdekatan. Terus di situ di base camp itu kita juga saling mengunjungi. Kalau misalnya di Kalibaru dari Banyuwangi Kota mengunjungi yang di Kalibaru mengunjungi yang di Tegal Gelimo, kayak gitu sih. Yang seru di sana. Pokoknya meskipun beda kelompok tapi komunikasi dari teman-teman ini masih jalan gitu loh, saling mengunjungi dan sebagainya. Terus pernah itu kita ngopi bareng, satu studio ngopi bareng di kota Banyuwangi.
semua kelompok itu kopi bareng di satu tempat untuk apa ya, buat sharing-sharing gitu, apa sih yang kurang ke kelompokmu, apa yang kurang dari kelompok kita. Jadi di situ itu nyari solusinya di sana. Terus di akhir survei biasa kita untuk perpisahan itu jalan-jalan juga kemarin, jalan-jalan ke Pulau Merah. Jalan-jalan ke Pulau Merah itu kayak apa ya, kayak habis survei kita capek ya wis ayo rek kita jalan kemana, Pulau Merah. Jadi semua kelompok itu datang ke sana gitu buat refreshing gitu. Itu kalau lihat apa namanya dari pengalaman angkatan 17 tuh kayaknya seru banget gitu. Tapi sayang sekali, tapi kalau di angkatan 18 itu kita tuh terbentur kalau waktu itu mau survei ADTR itu kebentur pas suasana corona. Jadi mungkin yang bisa dari angkatan 18 kita itu mungkin pada waktu ADTR itu ya. Jadi sama kayak tadi Mas Alfi, kita tuh nginep bareng. Dulu itu satu kelompok itu nginep di rumah salah satu anggota kami, sama jadi kedua kelompok itu nginep di satu rumah dulu. Nah itu waktu itu kita juga dikasih waktu sih, jadi kita nginep satu hari tadi satu hari buat ADTR. Itu pengalaman yang seru buatku sendiri tuh. Itu biasanya ada teman-teman dari kelompokku sendiri, terus biasanya itu ada yang telat. Jadi kadang itu kita nungguin, kita misalnya berangkat jam 7 pagi. Nah itu kadang-kadang molor sampai jam 10. Nah itu kita baru berangkat. Indonesia tapi itu selalu kan. Nah bilangnya tuh OTW itu nggak berangkat. Penyakitnya namanya apa itu? Enggak kayak satu Indonesia kayak gitu sih Bang. Oh, satu Indonesia kayak gitu aja. Itu sampai di apa namanya? Datengin kosannya sampai di gedor-gedor. Astagfirullah. Dulu daftarku dulu si yoga. Nah itu sampai di gedor-gedor apa pintunya itu sampai apa gak bangun sampai baru kita jam berapa, jam 10-an itu dia baru bangun. Nah itu bilang saya tas tangi. Nah itu kan teman-teman padahal sudah ada di FT gitu loh buat kumpul persiapan buat nginep. Nah itu apa kayak dongkol sih enggak, tapi lucu gitu loh. Gimana itu. Terus waktu di kota itu kita juga apa ya, kan dua kelompok itu kita waktu di DTR itu kita planningnya itu mau ya seperti kalau Fafi itu kayak apa, kita mau sharing bareng, kita mau kita mau liburan bareng, tapi karena waktu itu terbentur corona jadi ya gitu langsung rencananya berubah total semua. Jadi Mas Fafi Ya. Oh ya, kalau misalnya survei ADTR itu kalau misalnya langsung tuh dari yang Pak saya bilang kita kan semua aspek terkoneksi gitu, mulai dari sosial, ekonomi maupun budaya gitu kan. Lingkungan itu kalau di ADTR itu memang kita implementasikan langsung, mulai dari ngitung kendaraan, hitung los, terus hitung ukur jalan, ukur drainase, terus tanya-tanya ke masyarakat, terus aku dulu sempat ngitung pesawat. Ngitung pesawat kan aku di Aeropolis kan, di bandara. Jadi di depan bandara itu diam ngitung pesawat sama ngitung kendaraan. Nah, itu pas kan ngitungin kendaraan itu kalau di BPK ada namanya loss ya, analisis loss. Nah itu ada Jam-jamnya. Ada jam-jamnya. Nah, itu ada sesuatu yang memori yang nggak bisa Oh ya, aku cerita aku sama kamu. Aku dulu. Nah, aku kan surveinya itu kan ada yang weekdays sama weekend kan. Nah, waktu itu survei terakhir weekend. Kan surveinya itu belum tahu aplikasi tuh. Sebenarnya pakai aplikasi bisa kan ya. Itu aku pakai kertas, nulis pakai kertas satu-satu, ada kendaraan truk gitu satu-satu. Nah, waktu itu aku kayak kecapean tidur di sepeda, terus kertas itu taruh di sampingku itu, terus melayang kertasnya. Terbawa itu nyemplung itu. Nyemplung juga, aku jadi basah. Anunya itu kertasnya ya Allah udah capek-capek seharian. Nah itu sih yang suruh dari ngitung kendaraan. Dan itu kalau Mas Sofi gitu. Dan dulu aku pas FTBL itu aslinya kabupatennya sama kayak Mas Sofi. Jadi kita tuh melanjutin punyanya Mas Sofi. Waktu itu di Kecamatan Manji, di Situbondo. Nah di Situbondo itu kan cukup panas ya suasananya.
suasana di sana. Jadi dan kelompok itu juga mageran gitu loh. Ah. Mageran. Jadi kita tuh kan waktu itu ada kafe. Nah kafe itu salah satu teman dari kelompok kami itu berhenti di sana. Nah dia itu mau beli apa gitu. Nah yang lainnya kan survei. Nah kok melihat teman ada di sana, jadi semuanya ikut ke sana semua. Jadi sekalian ngitung kendaraan di sana. Jadi ada yang di dalam, ada yang ngitung kendaraan di luar. Jadi kita tuh survei tapi dingin gitu loh. Suasananya. Gitu sih. Terus kalau waktu survei DDR itu ya kan kelompokku ganjil kan, ada yang survei sendirian, kebetulan aku itu kan survei mengukur jalan pakai meteran itu kan. Nah kan nggak bisa kalau sendirian kan. Aku ngakalunya itu pakai batu, jadi paham nggak sih? Tak ukur, jadi jalan ya, jalan itu Cobaan banget. tak tarik batu, Sedih banget. batunya tak tempel di sini, tak tarik meterannya, terus gitu diem, terus ada kendaraan lewat, terus tak anu lagi gitu ya. Lawak ada truk lewat itu kayak kadang megangin kan, terus anu melayang-layang gitu kan sih anu meterannya gitu sih. Banyak sih yang seru-seru. Mungkin itu mas apa kalau kan studio sih, nah teman-teman soal 19 kan juga belum studio. Nah ini studionya berhubung dia pandemi. Nah kalau teman-teman 19 kan DPP sih sudah kan. Nah, mungkin kalau DPP dulu aku itu pengalaman yang nggak terlupakan itu kita tuh ngitungi satu-satu bangunan. Jadi dulu tuh di Patrang ya, tempatnya Patrang di Jember. Kita tuh ngitung satu-satu bangunan itu dihitung KMP-nya. Jadi kita tuh punya list banyak bangunan. Jadi nah berhubung waktu dimasukin di laporan kan kita nggak tahu nggak kita tandai gitu loh satu persatu bangunan yang mana. Jadi ngerti. jadi kita lihat bangunan. Nah ini bangunan sih ngendi. Nah itu kita bingung semua. Yang mana ya? Jadi bingung semua yang mana. Jadi waktu masuk ke laporan kita bingung. Terus waktu itu akhirnya kita survei lagi. Kita ketemu ini bangunan. Akhirnya kita tandai satu-satu. Jadi satu bangunan tuh hampir 1000 bangunan itu kita tandai. Mungkin kalau 19 ada pengalaman yang menarik gitu. Aku mungkin ya bingung juga sih jawabnya, tapi ini mungkin gak se-hype anak 17 atau mungkin anak 18 kan, tapi kalau 19 yang kebetulan DPP ya masuk masih sempat yang disurvei. Mungkin hal yang paling berkesan itu adalah itu yang dialami juga sama Mas Wafi waktu di Banyuwangi waktu itu ada TR atau yang dimana semua kelompok tuh kumpul di satu tempat, nah saling melengkapi lah, kamu kurang apa, kamu kelupaan apa, pembahasan apa segala. Nah itu juga dialami oleh anak-anak 19 dimana kami ada tempat kafe sendiri, entah itu terjadi secara natural atau terencana. Itu kami sehari-hari itu ngumpulnya di sana, para yang membuat peta, kalau mungkin analisnya juga di sana ngumpulin kamu kurang apa, udah melakukan analisis ini atau belum, apa segala macam. Nah mungkin itu sih yang menurutku itu selain di sisi pekerjaan kita juga lebih lengkap ya, juga nggak ada kesenjangan antara antar kelompok, juga ya itu ngebikin apa ya, sosial kami juga lebih ini sih, lebih terasa aja sih, lebih raket sejauh itu. Jadi menurut di BPK ini kerjanya kita tuh nggak individu gitu. Nah, benar sama. Benar itu selalu Kalau individu itu kita tuh nggak jalan gitu ya. Benar. Jadi itu yang aku pelajari waktu. Kalau dulu kelompok DPP ku sih kayak nggak se-struggle teman-teman yang lain karena tidak kesusahannya tuh nggak susah banget, karena waktu itu udah diajarin kayak pakai aplikasi, jadi kayak nandain fungsi bangunan ini tuh apa, jadi kayak nggak sampai bikin kertas nulis satu-satu gitu sih kalau kelompokku, jadi nggak sesusah itu sebenarnya. Itu mungkin pengalaman waktu asistensi. Kadang-kadang kan teman-teman waktu asistensi itu kan ada lucunya gitu loh, kayak dia tuh. Itu mungkin dari Mas Rafi itu ada nggak lucunya dari asistensi ke dosen? Oh waktu asistensi kadang-kadang. Oke, jujur yang bikin nyiri aku sendiri nih, aku pribadi mungkin angkatan 19 sama 18 juga ngerasain gimana rasanya angkatan 17 tuh bisa berangkat satu angkatan untuk ngelaksanain studio di Bali. Mungkin bisa diceritain gimana seru banget ya satu angkatan bisa ke suatu kota baru, terus Pulau. Beda pulau. Intinya tuh di beda pulau. Apalagi Pulau. Bali kan kayak jalannya juga ya. Kalau masih satu pulau kan hype-nya nggak sering. Benar. Bali terkenal pariwisatanya kan. Betul. Pasti menarik. Gimana tuh, Kak? Pasti ngabisin banyak uang. Itu awalnya dulu angkatan 17 itu awalnya bukan ke Bali. Jadi setiap kelompok itu ngajuin kota-kotanya. Kalau aku dulu pengennya ke Trenggalek. Terus ada yang pengen ke Pasuruan dan lain sebagainya. Terus kita mikir, kan ini kan studio kita terakhir.
dan sekalian kita ada agenda itu studi ekskursi. Itu kan mengunjungi ke dinas-dinas untuk lihat produk perencanaan yang sebenarnya seperti apa. Nah, jadi kita mikir mana ya satu tempat atau wilayah yang bisa kita gunakan untuk SE, terus bisa bisa semua kayak yang Banyuwangi tadi bisa terkoneksi. Nah, terus ada yang usul di Bali, ya apa di Bali? Nah, ya wes di Bali ya, akhirnya di Bali. Nah, habis itu diacak kelompoknya, ada yang dapat di aku sendiri di Badung, Kabupaten Badung, itu yang banyak wisatanya. Terus di Tabanan, terus ada di Gianyar, terus ada di Denpasar, terus di lupa aku yang dua. Nah, lanjut ya, terus lanjut. Terus waktu itu bingung kan, kesana itu kendaraannya pakai apa? Kan yang awal pemikiran awal kendaraannya pakai apa, nginepnya di mana, gitu gak sih? Nah, habis itu kita yang rembukan, gimana ya Rek, kita berangkatnya pakai apa? Jadi yang laki-laki itu kebetulan kita naik sepeda. Naik dari Jember ke Bali. Naik sepeda motor. Nah, kemarin itu di angkatan 17 itu kayak apa ya, bener-bener padat gitu jadwalnya. Jadi sebelum kita survei itu kita ada acara PC kalau nggak salah, PC yang kedua di Puger. Nah, sebelum PC itu sebelum survei primer, kita kan survei sekunder dulu untuk mengajukan data. Jadi sebelum itu perwakilan kelompok itu dua orang untuk berangkat dulu ke Bali. Untuk ngajuin ke Bagus Bangpolnya. Jadi hari Jumatnya itu kita berangkat. Hari Jumat kita berangkat ke Bali yang perwakilan kelompok itu dua orang per kelompok itu. Nah, terus itu hari Minggunya kalau nggak salah kita langsung PC. Terus hari Seninnya kalau nggak Selasanya langsung kita berangkat lagi ke Bali. Jadi gimana ya? Survei itu begitu padatnya gitu loh. Nah, terus waktu itu mungkin teman-teman kan tanya apa ada kendala dari dosen? Kan beda pulau kan? Beda pulau. Gimana cara meyakinkan dosen buat kita benar-benar aman dan benar aja ke Balinya. Jadi kita juga meyakinkan ke dosen itu bahwa kita ke Bali itu sama ada kegiatan SE studi ekskursi. Jadi bagaimana yang dikhawatirkan dosen itu perempuannya ini tidak boleh naik sepeda motor. Solusi dari kita itu kembali ke berangkatnya ya. Nah, berangkatnya itu kita itu per kelompok itu sendiri-sendiri. Jadi yang ada yang dari kelompok Tabanan berangkat sendiri, kelompok Denpasar berangkat sendiri. Dan ada yang dua kelompok berangkat bareng. Jadi yang perempuan ini naik mobil sendiri-sendiri, naik mobil. Yang laki-laki naik sepeda motor semua. Itu Mas dari Jember ke Bali kan naik sepeda motor tuh kayak Nah, itu yang jadi kita berhenti dulu. Ada checkpoint. Ada checkpointnya. Dari Jember kita berhenti dulu di Banyuwangi. Kebetulan rumahku di Banyuwangi. Ya wis teman-teman, akhirnya berhenti dulu ke Banyuwangi. Ngaso-ngaso sih istirahat dulu. Nah, habis dari ke Bali kita kan ke Ketapang. Habis itu kita istirahat lagi di rumah Belkis di Tabanan. Kita istirahat di situ juga. Jadi nggak langsung berangkat Ke tempatnya. Kita berhenti dulu biar nggak capek itu. Nah, setelah nyampe di checkpoint kedua di rumah Belkis, kita ke penginapan masing-masing. Nah, dari situ ya semua kelompok itu yang mempersiapkan dirinya untuk survei. Nah, surveinya itu dibagi menjadi dua tim biasanya kan kelompok. Ada yang survei primer sama survei sekunder. Nah, yang enak ini di kelompokku ini ada namanya itu Puspom, pusat pemerintahan. Jadi kantor bupatinya sama kantor desanya itu jadi satu kompleks. Jadi kalau misalnya mau ke dinas pariwisata ya, ke dinas pertanian tinggal jalan aja satu kompleks gitu. Kalau di aku sih enak itu. Terus yang kedua itu aku itu kemarin dapatnya di Badung kan. Jadi penginapanku itu di Denpasar, tapi surveinya itu di Badung. Nah, kebetulan di Badung itu akunya dapat di Kecamatan Kuta Selatan.
tahu nggak Kutub Selatan itu tempatnya ada Pandawa, terus ada Kutub, Pantai Kutub, terus yang tempat sunset tuh apa aku lupa. Terus anu GWK, Apa tuh BWK? Garuda. Garuda Wisnu Kencana. Oh, saya Nah, tahu. makanya kembali. Oke, Nah, siap. jadi aku kan yang di RTR itu survei sendirian. Nah, yang di RTR juga survei sendirian. Jadi satu kecamatan itu survei sendiri. Keliling Pandawa, keliling GWK. Jadi sama jalan-jalan sendiri. Oke. Terus enak gak mas survei sendirian? Survei sendirian. Kebetulan sih kalau survei sendirian itu bingung tuh gak ada teman teman bicara dan lain sebagainya. Terus kalau survei itu kan ya, aku berangkat itu jam 7 ya, jam 7 pagi ya. Itu pulang-pulang bisa jam 1 malam. Ngapain aja? Soalnya kan beda kabupaten, belum kena macet dan lain sebagainya. Terus yang seru sih itu kalau survei sendirian waktu di Bali itu aku ngelewati tol itu loh, tol apa? Tol yang bisa dilewati sepeda motor. Nggak tahu. Nah itu ada. Jadi aku survei itu melewati tol dulu sendirian naik sepeda sendiri. Itu sih yang seru. Jadi isinya tuh ya jalan-jalan dan jalan-jalan guys kayaknya. Oke, jangan terus ya. Mungkin kalau diceritain bakal detail atau sampai selesai gimana RT/RW-nya terus produk akhirnya bakal gimana bisa sampai 2 episode sendiri ya kan? 3 purnama kayaknya. Oke. Wow, setelah apa itu? 3 purnama dia satu Saking kali. serunya. Nah. Intinya sih kalau survei di Bali kemarin itu kita tutup dengan SE, studi ekskursi. Kita kunjungannya itu ada di UNGI, Universitas Indonesia, terus di Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang ketiga ada di Museum Subak, Pertanian Subak. Terus pulangnya itu kalau kemarin kan kita pulangnya sendiri-sendiri. Kalau berangkatnya sendiri. Kalau pulangnya kita nyewa bus. Buat bawa peralatan dan tas yang berat-berat itu kita runtuh semua sama iya oleh-oleh. Terus perempuannya itu naik bus semua. Terus yang lakinya naik sepeda motor dan ada beberapa cewek yang digonceng juga. Yang serunya itu di pulangnya itu kita konvoy bareng-bareng. Itu tahu nggak di share lokasi live itu. Jadi kita tahu tuh teman kita sampai mana, sampai mana gitu. Itu yang seru. Mungkin 18 kalau dari pandemi mungkin gini juga maksudnya. Terus yang banget. Yang seru kedua itu kita nyampe mana ya? Nyampe Tidar. Sampai Tidar itu kita kayak konvoy itu loh, pakai klakson kayak apa ya, kayak kita finish gitu loh. Finish sampai UNES itu kayak finish gitu loh. Oke. Kayak itu ya, kayak apa namanya? Konvoy klub sepeda motor gitu. Oke, aku rasa untuk kalian yang baru pertama kali mungkin dengar istilah PWK terus perencanaan wilayah dan kota, tapi mungkin itu sedikit banget ya kalau misalnya kita mau cerita Banyak pasti. bisa berapa ratus episode dari Intalk ini ya. Itu kalau diibaratin itu kalau kita nyemplungin jarum di lautan, terus kita lepasin lagi nggak ada ngaruhnya, ngurangin air laut dan ngurangin sama sekali, saking banyaknya. Karena ini benar-benar masih dasar banget, jadi kalian harus benar-benar lihat episode kedua dan episode berikutnya dari Intalk. Oke, I think it's the end of this talk. Ini akhir dari Intalk yang pertama. Jadi mungkin aku mau nanya satu-satu nih closing statementnya dari ketiga narasumberku ini. Aku mau mulai dari Fasya dulu. Gimana nih Fas? Ya, kalau dari aku ya kan tadi kita udah banyak yang ngobrol tentang mereka secara umum dan mungkin ada sedikit beberapa yang lebih spesifik. Nah, ini perlu di note aja bahwa ini adalah pengalaman kita selama di PWK UNED dan kita nggak ini kita ngomong bukan secara PWK secara umum dan nggak satu Indonesia kita ngomongin, tapi ini benar-benar apa yang kita alami di PWK UNED. Nah, buat teman-teman yang mungkin melihat ini dan mungkin salah satu latar belakang mau nonton ini mungkin karena ingin tahu PWK UNED lebih dalam. Nah, kalian bisa cobain karena gue jamin banget PWK itu ilmunya tuh unboring banget. Mungkin dari aku sendiri dari kelas 18 yang aku garis bawah itu mengenai kebersamaannya di PWK. Jadi kita tuh nggak bisa, kalau di PWK tuh nggak bisa kerja individu. Kita itu memang ditakdirkan bekerjanya bareng, bekerjanya kita juga butuh
yang ini, butuh analisis ini, butuh analisis itu, butuh daftar, butuh ini dan lain-lain. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau daftar di PWK, kita itu kerjanya bareng, kita itu kebersamaan juga sama-sama gitu dalam menjalani kehidupan ini. Karena Terus sendiri. boleh dong buat closing statement buat buat angkatan 18 sendiri khusus mungkin jujur aku kangen saya buat mau kuliah offline bareng sama teman-teman 18 lagi, yuk lah kapan-kapan bertemuan. Terus mungkin closing dari aku gitu, saya mungkin Kalau dari aku sih, dari angkatan 17, terima kasih atas segala suka dan duka yang kita lewati selama ini. Mulai dari awal kita membangun PWK sampai semester 7 ini, dan aku sendiri ngerasa merinding gitu kalau dengar PWK UNES. Iya, Nangis. Kenapa jadi sedih gini sih? soalnya teman-teman 17 ini kayak bener-bener berjuang gitu loh. Semangatnya gak bisa aku ungkapin dalam kata-kata. Terus PWK itu kesimpulannya adalah sangar. Apa sih sangar itu? Sangar itu, PWK itu memiliki kemampuan dan kelebihan di atas pola pikir rata-rata manusia. PWK itu mampu menerjang dan mampu membentuk karakternya sesuai dengan prinsip dan dasar keilmuan. PWK itu tatak, PWK itu bertanggung jawab, PWK itu cerdas mengambil keputusan. Dan teman-teman, Oke, it's my turn. It's a tough one karena sebenarnya semuanya udah disebutin. Jadi kalau dari aku pribadi, mungkin closing statementnya berupa just try everything that you love and take every advantage yang pops in your life. Karena kayak misalnya tadi dengan kita mereka belajar lingkungan, belajar kependudukan, belajar soal sosial budaya, terus pertanian, hukum segala macam. Terus mungkin kalian makin insecure, makin takut untuk masuk PWK. Jadi jangan mikir kayak gitu karena emang bener-bener vibes untuk kekeluargaannya, susah barengnya, terus belajarin ilmu baru dan ilmu banyak banget itu kalian bisa dapetin di PWK. Jadi masuk PWK ya. Agak promosi ya, oke. Agak promosi, oke. kayak saingannya itu. Oke, I think that's enough dari kita di Intalk yang pertama ini. Jadi kalau kalian misalnya mau tanya gimana Intalk yang kedua, nanti ngomongin apa, kalian cuma perlu lihat dan stay tune di Instagramnya HMPWK UNED sama di YouTube-nya HMPWK UNED. Jadi sekian dari kita, terima kasih udah menonton. Dah. Salam Manu. Bye.